Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Sarah Dwi Aulia dengan NIM 24042143. Pada video kali ini, aku akan membuat suatu video pembelajaran dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Baiklah, aku akan mempresentasikan PPT aku dengan judul membandingkan dan mendemonstrasikan hukum privat dan hukum publik, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan budaya hukum. Baiklah, langsung aja. Yang pertama ada hukum privat dan hukum publik. Sebelumnya aku akan menjelaskan hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang bersifat mengatur tetapi tidak memaksa, dengan artian apabila ini tidak dilakukan maka tidak akan ada sanksi yang kita dapatkan. Hukum ini melindungi kepentingan pribadi dan hubungan hukumnya itu seimbang atau sejajar. Selanjutnya, hukum ini memiliki dua bentuk hukum. Yang pertama ada hukum perdata material, dan yang kedua ada hal-hal yang menyangkut masalah hukum perekonomian. Hukum perdata material mempelajari hukum pribadi, hukum perkawinan, dan hukum waris. Selanjutnya ada hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang bersifat mengatur dan memaksa, dengan artian apabila diabaikan akan mendapatkan sanksi. Hukum ini melindungi kepentingan publik atau kepentingan negara dan hubungan hukumnya itu tidak sejajar. Selanjutnya, hukum ini memiliki dua bentuk, yaitu hukum pidana dan hukum tata negara. Hukum pidana membahas tentang perbuatan seseorang baik disengaja ataupun tidak yang berhubungan dengan hukum, seperti adanya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Selanjutnya, hukum tata negara adalah hukum yang membahas tentang lembaga-lembaga negara dan pejabat administrasi publik dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan hukum. Yang selanjutnya, ada sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu ilmu sosiologi yang membahas tentang hubungan hukum dengan masyarakat, tentang bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana hukum mempengaruhi serta dipengaruhi oleh kondisi sosial. Selanjutnya ada teori hukum pada sosiologi hukum. Yang pertama ada teori hukum positivisme. Ini tuh teori yang menekankan bahwa hukum adalah kumpulan aturan yang dibuat oleh lembaga yang sah, terlepas dari nilai dan moralnya. Selanjutnya ada teori hukum naturalisme. Teori hukum ini berfokus pada hubungan antara hukum positif dan prinsip-prinsip moral atau hukum alam. Menurut teori ini, hukum yang sah harus mencerminkan nilai-nilai moral universal. Yang ketiga, ada teori hukum realisme sosial. Teori hukum ini memandang hukum sebagai produk dari kondisi sosial yang berlaku dan berusaha mengidentifikasi bagaimana hukum berfungsi dalam realitas sosial yang konkret, bukan sekadar teori normatif. Yang selanjutnya adalah antropologi hukum. Antropologi hukum adalah cabang antropologi yang pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat dari antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk hukum. Selanjutnya ada antropologi hukum. Yang pertama ada fase perkembangan antropologi hukum. Fasenya itu ada 3. Yang pertama fase evolusionisme itu pada tahun 1861 sampai 1926. Ini tuh fase yang menjelaskan bahwa adanya anggapan hukum yang berevolusi atau berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Fase yang kedua ada fase fungsionalisme. Tahap fungsionalis dalam perkembangan antropologi hukum mengacu pada masa ketika para antropolog mulai lebih fokus pada pemahaman hukum sebagai bagian dari struktur sosial yang menjaga ketertiban dan stabilitas masyarakat. Selanjutnya ada fase pluralisme. Tahap pluralisme dalam perkembangan antropologi hukum adalah ketika pendekatan hukum mulai berfokus pada kenyataan bahwa masyarakat mempunyai berbagai sistem hukum yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah budaya hukum. Pengertian dari budaya itu sendiri ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Budaya atau culture dapat diartikan sebagai pikiran, akal budi, ataupun hasil. Sedangkan membudayakan berarti mengajarkan supaya mempunyai budaya, mendidik supaya berbudaya, membiasakan sesuatu yang baik sehingga memiliki budaya yang baik. Selanjutnya ada hubungan budaya dengan hukum. Keberadaan hukum tidak pernah bisa dilepaskan dari konteksnya yang lebih luas,
yang meliputi berbagai lingkup kehidupan, seperti budaya dan sosial. Hukum suatu bangsa senantiasa tercangkul ke dalam papan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memerlukan pedoman untuk hidup. Selanjutnya, budaya hukum itu merupakan keseluruhan sikap masyarakat dan sistem nilai yang ada pada masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku. Dalam ilmu hukum, ada kalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai suatu penilaian hukum yang timbul secara serta-merta dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran ilmiah. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu hukum privat adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dengan individu lainnya, seperti dalam kontrak, perjanjian, atau sengketa pribadi. Contoh hukum perdata. Sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara individu dengan negara atau antara lembaga negara dengan satu sama lain, termasuk di dalamnya hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Selanjutnya ada daftar pustaka, dan yang terakhir, terima kasih banyak sudah menonton video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Sarah Dwi Aulia, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.